Dikisahkan di part 1 dan part 2 bagaimana pendekar kita yang bernama Wang Xiaoxi mendapat perintah dari gurunya untuk menyerahkan surat rahasia yang dapat menyelamatkan pavilion hujan Jinfeng dari kehancurannya. Setelah ia menunaikan tugasnya, ia malah menerima dampak yang beruntun dari pihak-pihak yang memusuhi pavilion hujan Jinfeng. Bahkan pejabat kementerian yang korup. Wang Xiaoxi bahkan ditutup akses segala pekerjaan untuk ia bertahan hidup. Namun Su Mengzhen, ketua pavilion hujan Jinfeng, berusaha membela dan merangkul Wang Xiaoxi dan sahabatnya, Bai Choufei, agar bergabung ke pavilion hujan Jinfeng. Bagaimana lengkap keseruan tayangannya? Ada di part 2 di bagian atas kanan ini ya pemirsa. Sedangkan untuk yang belum mengikuti dari awal, link part 1 di atas ini ya pemirsa. Untuk link lengkapnya ada di kolom deskripsi. Tapi sebelumnya, Mimin minta sumbangan subscribe dan like-nya ya pemirsa budiman. Tenang aja, sumbangan subscribe itu gratis kan. Mimin doakan semoga pemirsa senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di gerbang ibu kota, Xiaoxi telah menanti Choufei. Karena persahabatan mereka, Xiaoxi tidak ingin ditinggalkan oleh Choufei. Mereka akhirnya sepakat keluar ibu kota dan berpetualang bersama. Di tengah jalan, Wenru mencegat mereka. Saking kesalnya, Wenru bahkan menampar Xiaoxi. Kesal karena Xiaoxi tidak mencarinya di ibu kota dan telah menggoda seorang wanita. Wenru kemudian mengajak mereka untuk bertemu seseorang. Di pos Kusui, Mengzhen telah menanti mereka. Mengzhen menawarkan mereka untuk menjadi saudara angkatnya. Mereka pun dengan senang hati menyetujuinya. Akhirnya di pos Kusui, mereka mengangkat sumpah persaudaraan. Mengzhen sebagai kakak pertama, Choufei sebagai kakak kedua, dan Xiaoxi sebagai adik ketiga. Sekembali ke pavilion hujan Jinfeng, Wuxi mengajak mereka keliling melihat seluruh kompleks pavilion. Sampai di menara tertinggi, Wuxi mempersilahkan Choufei naik ke lantai atas, menyelesaikan upacara terakhirnya. Sesampai di atas, ia disambut oleh seorang tetua. Tetua itu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan menginjak kaki di lantai teratas ini selain pemilik pavilion. Sementara Mengzhen memberinya status wakil pemilik pavilion hujan Jinfeng. Tetua mempersilahkan Choufei menenggak arak peresmiannya. Mengzhen mengumpulkan mereka di aula utama. Saatnya membuka cerita hidup adik barunya itu. Wuxi membacakan data satu persatu yang berhasil mereka kumpulkan. Choufei diketahui telah melanglang buana dengan berbagai nama samaran untuk mewujudkan cita-citanya menjadi terkenal. Sementara saat giliran Xiaoxi, Wenru datang untuk ikut mendengar. Dibacakan Wuxi bagaimana masa lalu Xiaoxi dan bagaimana ia gagal menjalin hubungan dengan 15 wanita. Wenru cemberut mendengar data itu. Xiaoxi merasa data itu tidak sesuai dengannya. Ia merasa tidak enak hati dengan Wenru. Menteri Fu mengundang Lei Xun ke kediamannya. Sang menteri bertanya, apakah benar potongan kepala itu adalah anak buahnya yang mengurus bisnis kotornya di bagian utara. Lei Xun mengiyakan. Menteri Fu khawatir jika Mengzhen telah mendapat informasi banyak dari mayat itu. Ketua Di Feijing memastikan informasi sudah dia amankan. Di sebuah restoran, Ketua Di Feijing sengaja menunggu Ketua Xiao Hing dari pavilion hujan Jinfeng. Ketua Di berusaha mempengaruhi Ketua Xiao dengan isu seputar kejatuhan Hua Wujuo. Nasib Ketua Xiao yang dulu adalah pengikut setia Wujuo kedepannya tentu tidak akan aman. Ketua Di mengajaknya merapat ke sekte Liu Fengban. Di suatu kesempatan, masih menggunakan nama samaran Tianjun, Lei Chun mentraktir Xiaoxi, Choufei, dan Wenru untuk minum arak. Bai Choufei semakin jatuh cinta melihat kecantikan Lei Chun. Saat pulang, Lei Chun kehilangan tusuk konde yang dipakainya. Ia kembali ke pavilion Fong tempat jamuan tadi. Di sana masih menunggu Choufei. Choufei menyerahkan tusuk konde yang ditemukannya tadi. Sebelum berpamitan, Choufei meminta Lei Chun mendengarkan alunan suling yang ia mainkan. Ketua Umum Sekte Liu Fengban, Lei Xun, mengumpulkan anak buahnya yang mengelola bisnisnya di utara. Kemudian ia membunuh semuanya untuk memutus info bisnisnya. Bahkan ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh keluarga mereka juga. Pasukan patroli kota ditarik mundur semua pada malam itu oleh Menteri Fu selama Sekte Liu Fengban membantai keluarga pegawai bisnis di wilayah utaranya itu. Ketua Xiao dari pavilion hujan Jinfeng mengundang makan malam 2 orang rekan ketua lainnya. Di kesempatan itu, ia menghasut rekannya tentang kepemimpinan Su Mengzhen. Bagaimana ia tiba-tiba mengangkat Choufei yang baru dikenal menjadi wakil pemilik pavilion, sebuah jabatan yang belum pernah ada selama 50 tahun.
Namun kedua rekannya menolak hasutannya. Akhirnya ia membunuh kedua rekannya itu. Mata-mata sekte Liu Fenban yang mengamati mereka dari kejauhan memberi laporan kepada ketua Di Feijing. Ketua Di mendatangi lokasi bertemu dengan ketua Xiao. Tiba-tiba ketiga ketua pavilion tadi mengepung ketua Di Feijing. Ternyata kejadian tadi hanya sandiwara mereka untuk menjebak ketua Di. Namun apa nyana, ternyata mereka bertiga sebelumnya telah diracun lewat arak yang diberikan kepada mereka. Ketua Xiao kemudian ditangkap oleh sekte Liu Fenban. Pasukan sekte Liu Fenban lanjut membuat kerusakan di pertokoan wilayah kekuasaan pavilion Hujan Jinfeng. Berita tertangkapnya ketua Xiao sampai ke telinga Su Mengzhen. Mengzhen memerintahkan Xiao Xi untuk membebaskan ketua Xiao. Sementara Zhou Fei membunuh pengkhianat yang menjebak ketiga ketua. Xiao Xi memasuki tempat di mana ketua Xiao ditahan. Di ruang sebelahnya, ia juga melihat Nona Xiao Yao sedang sibuk memainkan kecapinya. Ia bertanya kepadanya, mengapa Xiao Yao berada di sini? Xiao Yao menjawab karena ia diminta oleh ketua sekte Liu Fenban itu mengiringinya dengan musik sambil menyiksa tahanan. Xiao Xi menyuruhnya pergi, namun Nona Xiao Yao tidak mau dengan alasan ia telah dibayar. Saat penjara sepi, Xiao Xi masuk ke dalam penjara hendak menyelamatkan ketua Xiao. Tiba-tiba ia diserang oleh tahanan palsu itu. Ketua Liu Fenban lainnya ikut masuk ke dalam penjara dan mengunci pintu penjara. Xiao Xi diserang dua orang berilmu tinggi. Satu orang tumbang. Saat penyerang satunya hendak melempar jarum rahasia, tiba-tiba Nona Xiao Yao membalikkan kecapinya dan melepaskan panah rahasianya ke si penyerang hingga tewas. Xiao Xi heran, ternyata Xiao Yao bisa kungfu. Ia bertanya siapa sebenarnya Xiao Yao. Nona Xiao Yao menunjukkan sebuah plakat, pemanah pavilion Hujan Jin. Ternyata ia adalah mata-mata dari pavilion. Sementara Zhou Fei mencari si pengkhianat. Di sana ia disambut dengan sejumlah pasukan dan 3 tokoh ketua sekte Liu Fenban. Semua penyerang tumbang di tangan Zhou Fei. Saat mengejar si pengkhianat yang mencoba kabur, Zhou Fei masuk perangkap jaring mereka. Ketika Zhou Fei hendak dibunuh mereka, tiba-tiba muncul sosok misterius yang menyelamatkannya. Musuh Zhou Fei dibunuh semua olehnya. Di sebuah sudut kota, ada seseorang yang sedang diburu salah satu ketua sekte Liu Fenban. Orang yang hendak dibunuh adalah orang biasa yang tidak bisa kungfu. Saat genting, tiba-tiba muncul Su Mengzhen menyelamatkannya. Sejurus kemudian, sekumpulan pasukan sekte Liu Fenban mengepungnya. Mengzhen berjalan santai mengawal orang itu ke sebuah kedai mie. Pasukan belum ada keberanian menyerangnya. Di sisi lain, Zhou Fei dan Xiao Xi telah berkumpul kembali. Mereka kemudian mendapat perintah dari Mengzhen untuk segera menemuinya di sebuah kedai mie. Di kedai itu mereka bertiga hanya duduk diam, menunggu fajar dan dikepung pasukan sekte Liu Fenban. Saat fajar menyingsing, pasukan divisi hukum mulai bertugas kembali mengamankan ibu kota. Ketua umum sekte Liu Fenban, Lei Sun, dan ketua Di Feijing akhirnya datang. Mereka mencoba membunuh target. Mengzhen mencegahnya. Perkelahian lebih lanjut batal terjadi karena kedatangan pasukan divisi hukum. Akhirnya semua orang dibubarkan. Di markas pavilion, Zhou Fei dan Xiao Xi bertanya, mengapa Mengzhen menyelamatkan orang itu? Mengzhen menjelaskan bahwa ia pernah berjanji dengan kakak orang itu untuk menjaganya. Mengzhen mengatakan bahwa ia sedang menyelidiki sebuah grup Yao Qiao yang bersekutu dengan sekte Liu Fenban, menjalankan bisnis penjualan senjata api di perbatasan utara. Ia ingin mencari tahu siapa dalang besar di balik grup Yao Qiao ini. Xiao Xi kembali ke pavilion Sanhe guna meluruskan kesalahpahaman dengan Nona Xiao Yao. Panjang lebar dan bertele-tele ia jelaskan ke Xiao Yao. Nona itu hanya tertawa saja. Bingung hendak berkata apa sampai Xiao Xi menundukkan kepala. Tanpa ia sadari, Wenro datang ke hadapannya. Xiao Xi terkejut.
dan meyakinkan Wenro bahwa peristiwa itu terjadi di luar kesadarannya. Wenro hanya tertawa dan mengatakan ia sudah tahu dan tidak terjadi apa-apa antara Nona Xiao Yao dan Xiaoxi. Xiaoxi gemes mendengarnya karena ia tak ingin Wenro salah paham. Xiaoxi keceplosan menceritakan bahwa pedang pertahanannya pertama kali dicabut adalah untuknya Wenro. Ia akan selamanya terikat dengannya. Mendengar itu, Wenro terdiam, senang mendengarnya dan jadi salah tingkah. Chou Fei sedang berjalan-jalan melewati sebuah toko lukisan. Pria pemilik toko yang tempo hari membantu menjualkan lukisannya menghampirinya. Ia mengatakan ada seorang kaya raya yang memborong lukisannya dengan harga mahal. Pria itu meminta Chou Fei melukis lagi di tokonya untuk dipajang kembali. Di sebuah kedai arak, Su Mengzhen membuat janji bertemu dengan Lei Sun, ketua umum sekte Liu Fenban. Dia mempertanyakan aksi sekte kemarin malam. Lei Sun menjawab itu terjadi karena aturan yang dilanggar Mengzhen, yaitu menerima Chou Fei dan Xiaoxi. Selain itu, ia juga mengusik bisnisnya. Mengzhen menjawab, Chou Fei dan Xiaoxi sudah menjadi saudaranya sekarang, jadi Lei Sun tidak perlu mengganggu mereka lagi. Terkait bisnis sekte Liu Fenban, ia sudah terlanjur melangkah. Bisa menyelamatkan berapa banyak orang tergantung pedang di tangan Lei Sun. Sebelum pergi meninggalkan Lei Sun, Mengzhen mengayunkan pedangnya secepat kilat, memotong sepertiga bagian atas cangkir tanpa menumpahkan isinya. Xiaoxi mengajak Wenro bertemu Guruwo dan istrinya. Kebetulan Guruwo sedang memperbaiki genteng yang bocor. Xiaoxi datang membantu. Guruwo mengucapkan selamat kepada mereka berdua yang telah bergabung ke pavilion Hujan Jingfeng. Mereka akan segera menjadi orang terkenal. Xiaoxi menanggapi biasa karena ia tak ingin mengejar ketenaran. Kakaknya, Su Mengzhen, mengajaknya menegakkan keadilan dan menjaga dunia persilatan. Tentu saja dengan senang hati ia membantu. Selesai bekerja, Xiaoxi mengajak Wenro ke balkon sebuah rumah. Melihat pemandangan Guruwo dan istrinya makan bersama satu meja. Guruwo menyadari mereka sedang diperhatikan Xiaoxi dan Wenro dari kejauhan. Guruwo berkata kepada istri, perkataan Xiaoxi tadi harus ada yang memakai pedang untuk mencegah pembunuhan, mengingatkannya pada perkataan seorang teman lamanya, Fang Geyin, seorang pendekar terhebat saat itu. Malam itu, Su Mengzhen bertemu Lei Chun di rumah rahasia. Lei Chun menghadiahkannya lukisan yang dibelinya selama ini. Lukisannya Chou Fei. Mengzhen membalas menghadiahkannya sebuah kalung giok langka dari barat laut. Saat pulang, Lei Chun melihat lentera tanda cinta mereka rusak. Ia mengganti lentera itu dengan yang baru agar api lentera cinta tetap menyala. Malam itu, Xiaoxi mengajak Wenro memberi pelajaran ke Menteri Fu. Saat sang menteri melewati sebuah jalan sepi, Xiaoxi menerjang tandu dan memukul kepala sang menteri hingga sedikit terluka. Xiaoxi dan Wenro kabur setelah melakukan aksinya itu. Di sebuah jembatan, ia mendengar teriakan minta tolong orang tenggelam. Xiaoxi menceburkan diri ke sungai menyelamatkannya. Tapi ternyata pria itu hanya berakting bersama pelayan-pelayan wanitanya itu. Saat beberapa pelayan menggoda Xiaoxi, Wenro tidak terima dan mengancam mereka sambil membuka identitas putri rajanya. Si pria yang diselamatkan Xiaoxi tadi tiba-tiba teriak istriku kepada Wenro. Ia menjelaskan sebelumnya sudah bertemu ayahnya Wenro untuk melamar dan mengenalkan diri bernama Fang Ying.